Swastiastu. Selamat pagi Prof. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah konseling lintas budaya dengan judul faktor-faktor penghambat konseling lintas budaya dengan dosen pengampu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Pembahasan. Menurut Darsana dalam Lorion 1973, dalam suatu penelitian ekstensif terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada orang-orang dari kelompok minoritas dan klien-klien kelas sosioekonomi rendah, menemukan bahwa psikiater merujuk orang-orang yang paling mirip dengan diri mereka, orang-orang kulit putih, ke tempat terapi mereka dibandingkan dengan orang-orang kulit hitam. Romeo tahun 1985 menunjukkan bahwa psikologi konseling menemukan bahwa mereka harus berinteraksi dengan konsumen yang mungkin memiliki bahasa yang sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses konseling lintas budaya diantaranya yaitu pengaruh penindasan histori masa kini, kemudian konseling sebagai pengaruh interpersonal, kemudian set psikologi klien, dan kredibilitas konselor. Pengaruh-pengaruh penindasan historis masa kini, seperti sejarah pengalaman orang-orang yang berbeda budaya di AS, diantaranya India, Asia, orang kulit hitam, dan suku Hispanik yang penuh dengan penindasan, diskriminasi, dan rasisme. Rasisme yang lembaga telah menciptakan penghalang di antara kelompok-kelompok minoritas yang cenderung mengganggu proses konseling dan proses disosiatif yang mengarah pada konflik yang dibuat kaum mayoritas terhadap orang kulit hitam di AS, seperti pengistilahan negro atau nama untuk teman kulit hitam, mainkan dengan dingin, cara orang kulit hitam menyembunyikan perasaan, dan sindroma Pama Tom, jinak tidak agresif santai. Hasil keseluruhan pengalaman minoritas di AS adalah meningkatnya kewaspadaan dan sensitivitas dalam pikiran dan perilaku orang kulit putih. Pemahaman ini memungkinkan orang kulit hitam meningkatkan pertahanan hidup di dalam masyarakat yang berbahaya. Ringkasnya, klien yang berbeda budaya yang memasuki konseling lintas budaya cenderung mengalami kecemasan yang cukup besar mengenai perbedaan-perbedaan etnis. Konselor sekarang perlu menoleh tentang kredibilitasnya dan memberikan daya tarik dalam konseling lintas budaya. Konseling sebagai pengaruh interpersonal. Konseling dikonseptualisasikan sebagai proses pengaruh interpersonal mempergunakan kekuatan sosialnya untuk mempengaruhi sikap dan perilaku klien, menurut Strong tahun 1968. Kebanyakan penelitian telah menangani secara eksklusif populasi kulit putih. Jadi temuan-temuan bahwa sifat-sifat tertentu berkontribusi pada kredibilitas dan daya tarik konselor mungkin tidak dipersepsi demikian oleh klien yang berbeda budaya. Asumsi ini berdasar pada kenyataan bahwa kebanyakan program pendidikan ditujukan untuk klien-klien kelas menengah dan kultural bersifat eksklusif. Set psikologi klien. Kredibilitas dan daya tarik konselor sangat tergantung pada set psikologis atau kerangka acuan klien dengan budaya yang berbeda. Seorang klien yang menghargai pendekatan yang rasional mungkin lebih dapat menerima pendekatan konseling yang menekankan kredibilitas konselor. Memahami set psikologis klien mungkin memfasilitasi kemampuan konselor untuk memberikan pengaruh sosial dalam konseling. Kalimat set hipotetik atau kerangka berpikir digali dari klien-klien karena alasan yang berbeda. Ras, etnisitas, dan pengalaman diskriminasi sering mempengaruhi pengaruh tipe set yang akan operatif pada klien minoritas. Adapun beberapa tipe set psikologis klien yaitu yang pertama,
Set pemecahan masalah. Klien memfokuskan perhatiannya pada upaya memperoleh informasi yang benar yang memiliki nilai adaptif di dalam dunia nyata. Yang kedua, set konsistensi. Collins 1970 menyatakan bahwa set konsisten mungkin benar-benar hasil sampingan set pemecahan masalah. Ini dikarenakan kenyataan bahwa kita mengasumsi bahwa dunia nyata adalah konsisten. Misalnya, karena konselor-konselor diharapkan membantu, kita secara wajar percaya bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Hukum set konsisten merinci bahwa orang yang baik melakukan perbuatan baik dan orang jahat melakukan perbuatan jahat. Yang ketiga, set identitas. Umumnya individu ingin berbuat sesuatu seperti seorang atau kelompok yang ingin dihargai. Kebanyakan identitas dibentuk dari sekelompok acuan yang dihargai. Jika rasa atau etnis merupakan kelompok acuan yang kuat bagi seorang klien, maka seorang konselor dengan rasa atau etnis yang sama cenderung lebih berpengaruh daripada rasa atau etnis berbeda. Yang keempat, etnis ekonomi. Dalam set ekonomi, orang dipengaruhi hadiah dan hukuman yang dapat diberikan oleh suatu sumber. Seseorang melakukan sebuah perbuatan atau menyatakan kepercayaan agar memperoleh hadiah dan menghindari hukuman. 5. Set otoritas. Di bawah set ini, beberapa individu dianggap memiliki posisi khusus yang memberikan hak yang sah untuk mendintekan sikap atau perilaku. Di dalam masyarakat kita telah terkondisi untuk percaya bahwa otoritas tertentu seperti polisi, ketua, pimpinan, dan lain-lain memiliki hak untuk menuntut ketaatan. Set ini mengesahkan peranan konselor sebagai pekerja profesional. Kredibilitas konselor. Kenyataan bahwa konselor dengan gelar dan sertifikat dari lembaga bergengsi atau disebut set otoritas mungkin tidak meningkatkan keahlian yang dipersepsi. Ini terutama berlaku bagi klien-klien yang berbeda budaya dan sadar bahwa rasisme timbul di dalam program pendidikan. Ada bukti untuk mengarahkan bahwa kelompok-kelompok minoritas tertentu lebih menyukai pendekatan konseling yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan seorang konselor yang memainkan peran yang relatif kurang efektif sehingga dipersepsikan sebagai seorang yang tidak ahli. Menurut Darsana dalam People dan Del tahun 1975.